bisa nanti disaksikan juga lewat dosen dan para pemikir akademis begitu. Jadi ketika ada masalah di daerah wilayah hukum adat ini semua dipasrahkan ke hukum pengadilan ya Pak. Kalau yang terkait dengan itu pelanggaran hukum pidana itu ke pengadilan. Ke pengadilan. Yang diselesaikan adat hanya hukum adat saja. Hukum adat itu contohnya bisa diberi contoh Pak. Mungkin. Misalkan ya, kalau orang katakanlah memukul orang sampai misalkan melukai orang, yang dilukai tidak terima, ya ke pengadilan negeri. Tergantung yang itu. Iya. Apalagi sampai membunuh. Itu sudah wilayah hukum negara. Tapi terkait hukum adat itu tadi. Misalkan orang mendirikan rumah pakai bata merah, otomatis oleh warga diurak. Pasti itu. Diurak apa enggak? Diusir. Ini nanti bisa menyaksikan diusir ya. Itu diusir. Diasingkan lah. Iya, oleh warga diasing. Kalau diasingkan dia pokoknya disuruh pergi saja dari jalan. Dan kejadian orang diusir ini misalkan belum ada sih. Sebab semuanya tentang hukum itu lebih patuh masyarakat. Jadi takut lah. Yang itu tadi ada juga orang yang tidak percaya curi-curi menanam kacang tanah. Diam-diam itu. Diam-diam iya. Tidak izin ya. Tiba-tiba dengan sirinya ya kacang tanah itu tidak ada ubinya. Kan rugi otomatis. Yang kedua kalinya tiba-tiba juga tikus banyak. Hama juga banyak. Iya, hama banyak. Kayaknya kan warga siapa nih yang melakukan kesalahan siapa? Oh, si A menanam kacang tanah. Ya sudah sama-sama diomongin kan jadinya jerah. Ketika ada satu saja yang melanggar ada akibat, yang lain nggak berani. Semuanya itu ya kena dampaknya dan tidak ada yang berani mengulang. Itu hukum adat. Kenapa? Karena ya hukumannya langsung sih ya. Langsung. Langsung ini nanti di akhirat juga ada. Kali ini kan saya meneliti tentang hukum negara Pak. Kebetulan saya selaku S1-nya saya dulu hukum perdata, hukum keluarga Islam, terus ini S2 ambil hukum tata negara. Nah ini meneliti tesis yang berjudul peranan hakim terhadap budaya masyarakat untuk menciptakan keadilan. Nah ini studinya di Pengadilan Negeri Brebes. Nanti dipadukan dengan istilahnya ini disebut tentang contoh budaya hukum yang masih ada di Brebes ini di mana. Nah saya cari di Jalawatu ini karena yang masih mempunyai daya yang sangat luar biasa ini, daya tradisinya seperti itu, tradisi budaya maupun dari itulah dari hukuman-hukuman ya, seperti itu. Ya langsung seperti itu. Jadi tergantung bidangnya. Kalau terkait dengan hukum pidana ya baginya di pengadilan. Iya. Kalau yang adat ya dari sini bagian adat. Iya. Itu ada masing-masing. Diurus sendiri ya Pak. Nah diurus sendiri. Walaupun ya secara adat jelas itu ditentang. Setiap orang yang berbuat tidak baik melanggar hukum oleh warga pun sama. Dicerca, dimarahi, dikucilkan sama saja. Jadi ya lebih ke arah dikucilkan. Diomong, kalau dalam Islam kan itu ada misalkan berbuat zina itu diasingkan. Kemudian kalau misalkan di hukum positif itu ada tentang hukumannya sendiri, ada pasal yang mengatur. Tapi kalau di hukum adat ini juga itu ya sama saja diasingkan sama saja. Kalau saling melanggar. Yang Cina itu ya sama diurak, tidak boleh. Misalkan ada warga pendatang katakanlah andon ke Jalawastu mencintai anak orang lalu di situ berzina ya sama diurak. Oleh adat pun sama. Diurak itu diasingkan. Diusir lah bahasa. Kalau bahasa Sundanya apa Pak? Ya itu kan diurak bahasa Sunda. Oh, diurak sudah bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Jadi diurak itu diusir. Oh, kamu pergi. Jangan di sini. Nah, itu. Setidaknya kan ya suruh kawin. Kawin kalau memang memungkinkan. Tapi kalau orang sudah sama-sama punya suami, punya istri kan itu yang bahaya. Riweuh itu.
kacau, makanya diurak oleh warga. Nanti rusak semua. Yang di sana juga nanti punya suami, punya istrinya jadi marah. Yang di sini perempuannya misalnya punya suami juga nanti kan tidak terima, angkat golok dan lainnya kan bahaya. Iya. Jadi ini untuk penutup, nanti Bapak menyampaikan tentang sekilas secara singkat bagaimana sejarah berdirinya Jalawastu, kemudian terakhir ini ketika ada masalah ini apa yang harus kita taati dan apa yang harus kita hindari, kemudian terakhir ini kalau ada masalah ini sarannya seperti apa Pak untuk saya dan sebagai seorang mahasiswa hukum itu gimana seperti itu? Nanti monggo seperti di sini Mas. Terima kasih. Dekat-dekat saja. Sejatinya di Jalawastu itu masalah akan diselesaikan tergantung masalahnya apa. Kalau masalahnya masalah adat ya diselesaikan secara adat tuh. Tetapi kalau masalahnya masalah pidana, masalah hukum negara itu diserahkan kepada negara yang akan mengadili. Tetapi tidak hanya hukum negara saja, di situ adat pun berbicara dan berbuat sesuatu. Kalau seseorang misalkan berbuat zina, itu keluarganya mengadukan, maka ada proses hukum pidana hukum negara. Tetapi selain oleh negara, adat pun sama, akan mengucilkan orang yang berbuat zina tersebut. Atau misalkan orang mencuri, ya mencuri itu adalah perbuatan yang dilarang baik oleh negara maupun oleh agama, oleh adat ya. Dari hukum negara nanti karena mencuri bisa dihukum ya di pengadilan tinggi atau pengadilan negeri ya di kabupaten. Tetapi oleh masyarakat pun sama, siapa yang berbuat menentang hukum mencuri, apa yang mencuri kambing, mencuri harta milik orang lain, otomatis ini oleh adat pun sama, yang bersangkutan akan dimarahi, dikucilkan, ya hidupnya tidak akan tenang lah. Itu baik oleh adat maupun oleh hukum negara itu akan diberi sanksi seperti itu. Jadi terima kasih kepada para pemirsa akademis, kemudian dosen yang saya hormati. Ini saya wawancara dengan Bapak Pak Dastam selaku pemangku adat, betul Pak ya, di wilayah Kampung Budaya Adat Jalawastu, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Kepada saya dan seluruh masyarakat Jalawastu, saya mengaturkan terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya. Hatur nuhun sami-sami. Saya ucapkan ini ya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.